Hai guys, welcome back my YouTube channel. Oke guys, hari ini kakak Adi lagi menemani adik-adik dalam persiapan menuju ujian SMUK 4 2021 itu kalau nggak salah di tanggal 26 Juni ya. Oke, bagi yang udah pada daftar, jangan sia-siakan waktunya, silahkan belajar sambil menunggu pengumuman SBMPTN. Oke, jadi ini takutnya nanti adik-adik bakalan kecewa. Oke adik-adik, nah bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini, bantu kakak dengan like, komen, dan subscribe, dan share juga ke media sosial lainnya biar channel ini menjadi channel edukasi yang berkembang dan kakak lebih semangat juga untuk bikin videonya. Oke adik-adik, kakak doain adik-adik lulus di PTN favoritnya, amin. Oke, kita langsung aja ya ke videonya, let's check it out. Oke adik-adik, ini merupakan part 5 lanjutan dari part yang sebelumnya. Kalau adik-adik belum nonton video ini, silahkan cek aja videonya ya di playlist soal SMUK 4 ya. Kalau adik-adik mau belajar soal mandiri lainnya juga ada di playlistnya, silahkan cek aja. Oke, kita masuk ke soal subtes pengetahuan kuantitatif atau disebut juga dengan matematika dasar. Oke, kita baca dulu ya soal yang pertama. Gaji Tony 125% dari gaji Joni. Oke, sedangkan gaji Mary hanya 80% dari gaji Joni. Jika jumlah gaji ketiga adalah 6.100.000, oke. Nah, maka gaji Mary adalah, oke. Jadi biar lebih gampang, adik-adik bisa pakai permisalan dulu ya. Misalnya di sini kita tulis ya. Kita tulis aja di atas ini. Gaji Tony. Jadi kalau gaji Tony kita lambangkan T aja. Terus gaji apa lagi? Gaji Joni kita lambangkan dengan J aja. Lalu ada gaji dari si Mary kita lambangkan dengan M saja. Oke, bisa ya. Jadi kalau kita totalkan gaji mereka itu kan totalnya 6.100.000. Jadi kalau kita substitusikan ke sini berarti gaji Tony tambah Joni tambah Mary itu adalah 6.100.000. Oke. Nah, jadi kita harus masukkan ke masing-masing gaji mereka tuh berapa, misalnya gaji Joni. Nah, tapi gaji si Tony di sini katanya 125% ya, 125% dari gaji Joni. Berarti ini bisa kita tuliskan kalau 125% berarti dikali dari gaji Joni. Berarti ini sama dengan ini yang pertama, yang kedua, dan ini yang ketiga. Nah, lalu ada gaji Joni. Nah, gaji Joni sedangkan gaji Mary, oh ternyata dia membahas gaji Mary ya. Gaji Mary 80% dari gaji Joni. Berarti kalau 80% dari gaji Joni, berarti ini sama dengan 0,8 J, ya kan? 0,8 J. Berarti Joni nggak ada ya, tetap Joni seperti ini. Jadi adik-adik tinggal substitusikan aja ke rumusnya lagi. Berarti gaji Tony tadi tambah Joni ya tetap Joni, sedangkan Mary 0,80 atau 0,8 gaji Joni ya, sama dengan 6.100.000. Nah, kalau kita totalkan gaji mereka semua ini adalah 3,05 J sama dengan 6.100.000. Sehingga gaji Joni sama dengan kalau kita bagi nih 6.100.000 bagi 3,05 yaitu adalah 2 juta. Nah, bisa ya adik-adik. Jadi tahap pertama bikin diketahui dulu, yang ini baru ditotalin mereka semua. Nah, ternyata dia cuma menanyakan gaji Mary. Berarti tahap yang ketiga adalah gaji dari Mary. Oke, itu sama dengan 80% dari gaji Joni. Ya kan? Nah, atau 0,8 dikali gaji Joni. Joni tadi gajinya berapa? 2 juta. Berarti masukkan di sini 2 juta. Sehingga hasilnya adalah 1.600.000 rupiah. Ya. Oke, jadi jawaban yang benar adalah option D. Oke, gampang ya adik.
Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Angga mempunyai uang 4.500.000. Jadi dia punya uang Angga ini sebesar 4.500.000. Oke, kita tanda dulu ya. Segini. Dan dia berniat membeli sebuah handycam dengan harga 2.500.000 sebelum diskon. Harga diskon handycamnya adalah 20%. Selain itu, Angga juga membelanjakan uangnya untuk keperluan lain sebesar 1.500.000. Berapakah sisa dari uang Angga saat ini? Nah, jadi kita harus menghitung, dia kan membeli handycam 2.500.000 dan dapat diskon 20%. Berarti kita hitung dulu ya berapa potongan diskonnya. Potongan diskon dari pembelian handycam 20% atau 20 per 100 dikali dengan 2.500.000 rupiah. Coret nolnya ini dengan ini, sisa 25 kali 5 50, berarti ini 500.000 rupiah. Ini yang pertama adik cari. Dan yang kedua baru adik kurangi dengan harga awal yang dibelinya kan 2.500.000 rupiah, baru kita kurangi dengan potongan diskonnya sebesar 500.000 rupiah, berarti sisanya 2 juta rupiah. Nah, berarti katanya dia juga ada keperluan lain nih sebesar 1.500.000. Berarti otomatis dia kan makin banyak nih pengeluarannya nih. Udah beli handycam dan ada juga keperluan lain. Jadi kita totalin pengeluarannya berapa nih? 3.500.000 ya. 500.000 rupiah. Nah, ini adalah total keluar uangnya. Jadi kalau misalnya dia menanyakan sisa uang Angga ya, berarti kurangin aja uang permulanya itu kan 4.500.000 rupiah, adik kurang dengan 3.500.000 rupiah, sehingga sisanya adalah 1 juta rupiah. Inilah sisa dari uang Angga. Jadi jawabannya adalah option A. Oke dek, gampang ya. Oke, kita masuk ke soal nomor 3. Perbandingan uang Raka dan uang Sekar adalah 3:2. Jika uang Raka dan uang Sekar berjumlah 150.000, maka berapakah masing-masing uang Raka dan uang Sekar? Jadi adik-adik tulis perbandingan dulu. Ini ada Raka nih, Raka dengan Sekar. Dia ada perbandingan 3:2. Jadi yang pertama adik-adik cari dulu nih berapa uang Raka. Boleh Sekar, boleh Raka dulu ya. Nah, uang Raka ini kan perbandingannya tadi sini 3 ya. Jadi 3 adik-adik bandingin dengan total perbandingan mereka. Jadi 3 tambah 2 kan 5 tuh. Adik-adik kalikan dengan jumlah uangnya yaitu 150.000. Jadi kalau kita coret ini dapat 30.000, sehingga ini uang Rakanya adalah 90.000. Nah, dapat yang pertama. Sekarang kita cari berapa uang dari Sekar. Uang Sekar kan perbandingan di sini 2 ya. 2 kita totalin dengan perbandingan 5. Jadi 2:5 dikali dengan 150.000. Ya, ini kalau dicoret juga sama ya. 30.000, sehingga ini jawabannya adalah 60.000. Oke, berarti uang Raka 90.000, berarti ini, dan uang Sekar 60.000. Berarti jawaban lebih tepat adalah option B. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Oke, untuk membuat sebuah baju dibutuhkan kain dengan panjang 1,5 meter dan lebar 1 meter serta 8 buah kancing. Jadi suatu hari telah dihabiskan 144 kancing. Panjang kain yang telah digunakan jika lebarnya 3 meter adalah. Oke, kita tulis dulu ya. Berarti di sini ada panjang 1,5 meter. Lalu ada lebar yaitu 1 meter. Oke, terus dibutuhkan kancingnya sebesar jadi untuk buat ini ada 8 buah kancing ya. Kancing yang dibutuhkan. Jadi ini untuk 1 buah baju. Oke, kalau misalnya dia menghabiskan 144 kancing, iya, panjang kain yang telah digunakan jika lebarnya 3 meter adalah. Berarti
kita harus mencari dulu berapa total bajunya. Oke, berarti kalau misalnya dia 144 kancing, bisa kita bagi dengan 8 kancing, ya kan? Jadi didapatkan baju yang diperolehnya sekitar 18 buah baju. Oke, berarti kalau kita mencari berapa luas ya, luas kain, karena dia ada panjang kali berarti panjang kali lebar. Nah, panjangnya tadi kan 1,5 dikali lebarnya 1 meter. Dan adik-adik juga mengkalikan berapa buah bajunya, berarti segitulah luas, berarti 18 buah baju yang ini. Nah, sehingga kalau kita kalikan dapatnya 27 meter persegi. Nah, sehingga untuk mendapatkan panjang kain ya, panjang kain. Nah, tadi kan rumusnya luas itu panjang kali lebar. Kalau tanya panjang berarti luas dibagi dengan lebar. Berarti luasnya 27 meter persegi. Adik bagilah dengan lebar, dengan lebar 3 meter, ya kan? Nah, dapatlah 9 coret meternya sisa 1 meter, berarti 9 meter. Jadi jawabannya adalah option A. Gampang kan? Next, soal berikut, untuk mengerjakan 1 unit rumah dibutuhkan waktu 36 hari dengan tenaga kerja. Berapakah waktu yang akan dihabiskan bila menggunakan 24 orang tenaga kerja? Oke, jadi ini kita pakai perbandingan saja, di mana 36 hari itu dibutuhkan pekerja 12 orang, ya kan? Berarti untuk X hari dibutuhkan 24 pekerja. Nah, ini kita pakai perbandingan berbalik nilai. Nah, kenapa perbandingan berbalik nilai? Karena semakin banyak pekerjanya, maka semakin sedikit harinya biar rumah tersebut selesai, ya. Oke, jadi kita bandingin aja 36 per X. Jadi ini kita balik, adik-adik, kita balik, ini kita balik. Berarti ini 24 dulu per 12. Nah, jadi 24X sama dengan 36 kali 12. Lalu X sama dengan 36 dikali 12 dibagi dengan 24, sehingga ini 2, dapatlah 18 hari. Nah, jadi jawaban yang benar adalah option E. Bisa adik-adik? Oke, ini adalah PR, silahkan kerjakan di bukunya masing-masing, lalu ditulis di kolom komentar optionnya kira-kira jawabannya apa. Semoga video ini bermanfaat ya. Di next video aku akan bahas lagi soal-soal TKB. Pokoknya stay tune terus, nyalain lonceng notifikasinya, dan follow juga Instagram aku. Oke adik, sekian dulu video pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Dan kalau kalian ada pertanyaan silahkan aja, kalian aja di kolom komentar. Thanks for watching, see you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.